Sosok Khalid bin Walid dikenal sebagai panglima Islam dengan sepak terjang yang luar biasa. Pada masanya, Khalid menjadi salah satu panglima perang tersohor. Nah, Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi dari pasangan Walid bin Al-Mughirah dan Lubabah binti Al-Harith. Dahulu ia membenci dan memerangi kaum muslimin, bahkan ketika perang Uhud. Nah, Khalid bin Walid sebetulnya termasuk kerabat Rasulullah SAW karena bibinya yang bernama Maimunah adalah istri sang Rasul. Selain itu, Khalid juga merupakan sepupu Umar bin Khattab. Nah, meskipun demikian, Khalid bin Walid mendapat hidayah hingga akhirnya memeluk Islam. Selain itu, dijelaskan juga bahwa setelah masuk Islam, Khalid menjadi juru tulis Nabi SAW yang bergelar Abu Sulaiman. Nah, Khalid juga berhasil membentuk entitas politik yang bersatu dan disebut sebagai kekhalifahan. Selain itu, Khalid bin Walid menjadi satu-satunya panglima tertinggi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas kisah pedang Allah yang tak terkalahkan, yaitu Khalid bin Walid, part 1. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Siapakah Khalid bin Walid? Dia bernama Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umair bin Makhzum. Ia dijuluki Saifullah, yaitu pedang Allah. Ia seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid, dan pemimpin pasukan yang selalu dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak pernah terkalahkan baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Ia memiliki ide-ide yang cemerlang, keperkasaan yang tiada tara, dan taktik yang jitu. Ia termasuk salah seorang juru tulis Rasulullah SAW dan gelarnya atau kunyahnya adalah Abu Sulaiman. Nah, ayahnya Khalid bin Walid ini bergelar Abdu Syams. Ia adalah seorang hakim di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Ia juga salah seorang pemimpin terkemuka suku Quraisy. Kekayaannya yang dimilikinya sangat banyak, sampai seluruh suku Quraisy mesti berkumpul untuk membungkus Ka'bah dengan kiswah, sementara ia cukup sendirian saja melakukannya. Nah, ia termasuk orang yang mengharamkan khamr di masa jahiliyah. Ia sempat bertemu dengan masa Islam pada saat berusia sangat lanjut. Akan tetapi ia memusuhi Islam dan menentang dakwahnya sampai ia meninggal 3 bulan setelah hijrah. Kemudian ibunya Khalid bernama Asma atau yang dikenal dengan Lubabah kecil, putri Al-Harith bin Harb Al-Hilaliyah. Ia adalah saudari Lubabah besar, istri Abbas bin Abdul Muttalib. Keduanya merupakan saudari Maimunah binti Al-Harith, istri Nabi Muhammad SAW. Nah, Khalid bin Walid adalah seorang penunggang kuda yang tangguh dan pahlawan suku Quraisy. Ia terjun dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandak di barisan kaum musyrikin. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan rasa cinta Islam ke dalam hatinya. Selain itu, Khalid bin Walid telah mengikuti berbagai peperangan. Tak sejengkal pun bagian tubuhnya melainkan terdapat cap syuhada, bekas besatan pedang atau tusukan tombak. Ia pun pernah berkata, "Malam dikala aku dihadiahi seorang pengantin atau aku diberi kabar gembira dengan kelahiran anakku, tidaklah lebih aku sukai daripada malam yang sangat dingin dalam barisan pasukan kaum muhajirin di saat paginya aku akan berhadapan dengan musuh." Itulah yang diucapkan Khalid bin Walid. Kemudian, momen saat Walid mengajak Khalid masuk Islam. Rasulullah SAW pada saat itu masuk ke kota Mekah dalam rangkaian umrah qada. Ikut bersama Rasulullah, Al-Walid bin Walid adalah saudara Khalid bin Walid yang telah terlebih dahulu masuk Islam daripada Khalid. Nah, Walid mencari-cari saudaranya Khalid tetapi tidak menemukannya. Ia pun menulis sepucuk surat kepada saudaranya yang bertuliskan, "Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah SAW tentang dirimu. Beliau bertanya, 'Mana Khalid?' Aku menjawab, 'Semoga Allah memberinya hidayah.' Beliau bersabda lagi, 'Orang seperti Khalid tidak mengenal Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya,' sabda Rasulullah SAW. Dan kemudian Walid pun meneruskan catatannya, yang mana berkata, 'Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu.' Nah, setelah itu momen masuk Islamnya Khalid bin Walid. Setelah Walid menuliskan surat kepadanya, Khalid bin Walid menerima surat dari saudaranya tersebut. Surat itu dibacanya dengan seksama. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam. Dan akhirnya Khalid mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama baru yang setiap hari benderanya semakin naik dan berkibar. Nah, cahaya keyakinannya pun mulai berkilau di hatinya yang suci. Ia berkata dalam hatinya, "Demi Allah,
Sungguh jalan inilah yang lurus. Sesungguhnya dia Muhammad benar-benar seorang Rasul. Sampai kapan? Demi Allah, aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanku. Nah, pada malam itu Khalid bermimpi seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang. Tak ada tanaman dan tak ada air. Kemudian ia pergi menuju daerah yang hijau dan luas. Setelah bangun, Khalid berkata dalam hati, sungguh ini sebuah mimpi yang baik. Khalid keluar dari rumahnya. Ia sudah bertekad untuk menemui Rasulullah SAW. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya, seolah-olah berada di depan kedua matanya. Kemudian ia mencari seseorang yang bisa menemaninya menemui Rasulullah SAW. Dan di tengah jalan ia bertemu dengan Safwan bin Umayyah. Khalid berkata pada Safwan, "Wahai Abu Wahab, tidakkah engkau perhatikan kondisi kita? Kita ibarat gigi geraham sementara Muhammad SAW telah menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Kalau kita datang menemui Muhammad lalu kita ikuti langkahnya, niscaya kemuliaan Muhammad juga kemuliaan kita," ucap Khalid kepada Safwan. Kemudian Safwan bin Umayyah sangat enggan menerima ajakan Khalid. Ia berkata, "Andaikan tak ada lagi yang tersisa selain diriku sendiri, sungguh aku tak akan pernah mengikutinya selama-lamanya," ucap Safwan. Dan akhirnya Khalid bin Walid meninggalkan Safwan bin Umayyah. Ia berkata dalam hati, orang ini saudara dan bapaknya terbunuh di Perang Badar. Kemudian Khalid berjumpa dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid berkata kepada Ikrimah seperti yang dikatakannya kepada Safwan bin Umayyah, dan jawaban yang diberikan Ikrimah juga sama dengan jawaban Safwan bin Umayyah, yaitu menolak ajakan dari Khalid. Lalu Khalid kembali ke rumahnya dan mempersiapkan kudanya. Ia mulai melangkah. Tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman bin Tolha yang merupakan sahabat dekatnya. Ia menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah SAW, dan ternyata Utsman menerima ajakannya. Dan akhirnya keduanya pergi dengan tujuan yang sama. Di jalan mereka bertemu dengan Amru bin As. Amru berkata kepadanya, "Marhaban, marhaban bik," balas keduanya. "Mau kemana kalian?" tanya Amru. "Apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu begini?" Keduanya balik bertanya. "Kalau kalian, apa yang menyebabkan kalian keluar?" Amru balas bertanya. "Untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad," jawab Khalid dan Utsman serentak. "Itulah yang membuat aku datang ke sini," timpa Amru sambil tersenyum. Nah, akhirnya mereka pun berangkat bersama sampai tiba di Madinah. Dan di jalan sebelum bertemu Rasulullah, Khalid bertemu dengan saudaranya Al-Walid. Al-Walid berkata, "Cepatlah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengetahui kedatanganmu, dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sedang menunggu kalian." Mereka pun mempercepat langkah dan segera masuk menemui Rasulullah SAW. Dan kemudian Khalid lebih dulu masuk, dan ia segera menyampaikan salam pada Rasulullah SAW. Dan Rasul pun membalas salamnya dengan wajah berseri. Kemudian Khalid segera berucap, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Dan kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Mari ke sini." Ketika Khalid bin Walid sudah mendekat, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasan dalam dirimu, dan aku berharap semoga kecerdasan itu membawamu pada kebaikan." Nah, setelah membaiat Rasulullah SAW, Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran, maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuniku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Islam akan menghapus segala dosa yang telah berlalu. Khalid melanjutkan, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku." Rasulullah SAW pun kemudian bersabda, "Ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalanmu." Kemudian Utsman bin Tolha dan Amru ibnul As pun maju dan membaiat Rasulullah SAW. Sejak hari itu Rasulullah SAW tak pernah memberi sesuatu pun kepada para sahabatnya lebih baik dari yang diberikannya kepada Khalid bin Walid. Dan selain itu Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, yang mana yang artinya, "Jangan sakiti Khalid karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dia hunuskan pada orang-orang kafir." Nah, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq pun kemudian menafsirkan mimpi Khalid sebelumnya, yang mana suatu kali Khalid berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata dalam hati, "Aku akan sampaikan mimpi yang pernah kualami kepada Abu Bakar." Kemudian setelah Khalid menceritakan kepada Abu Bakar mimpi yang pernah ia alami, Abu Bakar pun berkata, "Sesungguhnya daerah hijau yang luas itu adalah jalan keluar yang menjadi tempat Allah menunjukimu pada Islam. Dan sesungguhnya daerah yang sempit itu adalah masa yang engkau lalui dalam kemusyrikan." Jadi mimpi Khalid sebelum ia masuk Islam adalah tanda bahwa dia akan memasuki Islam setelah bangun dari mimpinya. Kemudian momen pembebasan Mekah.
Nah, Khalid bin Walid telah masuk Islam. Ia membelakangi tuhan-tuhan nenek moyangnya dan seluruh bentuk pujaan kaumnya. Dan bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya, ia menyongsong dunia baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya berada di bawah panji Rasulullah dan kalimat tauhid. Dan pada saat pembebasan Mekah, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk masuk ke Mekah dari arah atas, dan Khalid dan orang-orang bersamanya masuk ke Mekah dari tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata ia dihadang oleh beberapa orang kaum Quraisy. Di antara mereka ada Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amru. Mereka menghalangi Khalid untuk masuk dan bahkan menghunus senjata serta melemparinya dengan ketapel. Namun pada saat itu Khalid pun mengobarkan semangat para sahabat-sahabatnya dan memerangi kaum Quraisy tersebut. Dan sebanyak 24 kaum Quraisy menemui ajalnya, sementara 2 orang kaum muslimin menemui syahadah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pembebasan Mekah untuk Rasulnya dan segenap kaum muslimin. Kemudian momen kisah untuk diutusnya Khalid bin Walid dalam menghancurkan Uzza. Nah, Uzza itu patung berhala Uzza terletak di daerah Nakhlah. Suku Quraisy, Kinanah, dan Mudhar sangat mengagungkannya. Orang-orang yang memeliharanya dan yang menjaganya adalah Bani Syaiban, yaitu yang berasal dari Bani Sulaim dan merupakan sekutu Bani Hashim. Rasulullah SAW kemudian mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Nah, ketika penjaga patung Uzza yang berasal dari Bani Sulaim mendengar kabar bahwa Khalid bin Walid sedang menuju ke sana untuk menghancurkannya, ia segera menggantungkan pedangnya di pundak patung Uzza tersebut. Kemudian ia naik ke atas bukit yang terletak di dekat sana lalu berkata, "Wahai Uzza, siapkan dirimu, tak ada yang lain selainmu yang mampu menghadang Khalid yang telah siaga. Siapkan dirimu karena jika engkau tidak membunuh Khalid, niscaya engkau akan ditimpa dosa yang dekat dan tak berdaya." Dan kemudian setelah Khalid sampai di sana, ia segera menghancurkan patung Uzza. Setelah kembali, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lihat?" Khalid pun menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa." Rasulnya menyuruh untuk kembali ke sana lagi. Dan ketika Khalid sampai ke tempat tersebut, dari dalam ruangan tempat patung Uzza dihancurkan, keluarlah seorang wanita hitam yang menguraikan rambutnya sambil menaburkan tanah ke kepala dan mukanya. Dan Khalid segera mengayunkan pedangnya dan berakhirlah hidup wanita itu. Dan Khalid berkata, "Wahai Uzza, engkau dikufuri dan dirimu tidak suci. Aku lihat Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid menghancurkan rumah ruangan tempat patung itu, lalu ia ambil seluruh harta yang ada di sana. Setelah itu ia kembali. Ia ceritakan kepada Rasulullah SAW semua hal yang terjadi, dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Itulah Uzza, dan ia tidak akan pernah disembah lagi untuk selama-lamanya." Nah, untuk kisah selanjutnya bersambung ke part 2. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah pedang Allah yang tak terkalahkan, yaitu Khalid bin Walid part 1. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.